selamat sore, selamat datang di Musik Club. Hari ini saya bersama dengan Novaliana. Kita baru saja melakukan event press conference pelepasan Novaliana menuju ajang Miss Grand International 2024 yang akan digelar di Kambodia dan juga di Thailand. Dan pada kesempatan kali ini kita baru saja melaunching atau relaunch yang namanya National Costume, kolaborasi antara Yayasan Dunia Mega Bintang, Novaliana, dan juga Rumah Makan Payakumbuh. Nah, ini sesuatu yang harus dijadikan berita luar biasa karena di industri beauty pageant baru pertama kali kita berkolaborasi dengan salah satu brand restoran makanan Indonesia, makanan Padang, yaitu Payakumbuh. Jadi nama desain yang akan dibawa adalah The Royal Flavor of Payakumbuh. Jadi di sebelah kanan ini ada Mbak Anissa Banyuwangi. Mbak Anissa ini adalah seorang desainer national costume yang meluangkan pemikirannya untuk saya dan juga untuk Nova yang mana ide restoran Padang ini sepertinya agak membuat Mbak Anissa juga pusing. Mungkin Mbak Anissa bisa cerita sedikit. Banyak sekali trial di kostum ini karena ada mekanik ya, ada terbuka tutup, terus bagaimana cara kita untuk merepresentasikan Padang dan rumah Padang itu sendiri, kemudian ada restoran Padangnya ke dalam sebuah kostum. Ada 14 sebelah kanan, 14 sebelah kiri. Jadi totalnya ada berapa menu? Ada 14 menu. Wow. Total pembuatannya berapa lama? Untuk baju dan aksesoris kurang lebih 2 minggu, kemudian ada trial and errornya 1 minggu, untuk sayap yang mechanical dan segala macam itu 1 minggu, kurang lebih total 3 minggu sampai 1 bulan. Mas Arif melihat tadi kostum Payakumbuh gimana? Puas banget. Dari awal pertama kali dikasih lihat desainnya sama Kak Igun, itu semua udah mind blowing, dan begitu lihat hasilnya dari Mbak Anissa juga kita puas dan bangga banget. Ada usulan dari dirimu nggak? Ada ini dong, ada ini. Iya, kita full support. Ide gila ini semuanya datang dari Kak Igun dan dieksekusi dengan baik oleh Mbak Anissa. Payakumbuh support aja. 14 menu itu apa aja? 14 menu itu apa? Itu ada yang paling pertama ada ayam pop, Oh ya, kemudian ada ikan salai khas Payakumbuh, ada daging rendang, kemudian ada dendeng, ada sayur nangka, ada gulai babat, banyak banget itu. Jadi gini ceritanya, Mas Arif ini kan punya restoran di arah Bintaro, di arah tempat aku pulang. Jadi restoran dia ini selalu menghantui pemikiran aku gitu. Kan kita selalu mikir ya kalau udah mau berangkat kompetisi tuh kira-kira konsep apa ya yang Indonesia banget gitu. Aku beberapa tahun yang lalu pernah bawa konsep sate ayam. Pada waktu itu tuh ada sedikit teknis, ya kan, tapi oke lah gitu. Nah, kali ini aku tuh pengen ngebayangin kalau misalnya aku bisa bawa nuansa Padangnya, ada rumah gadangnya, ada menu makanannya. Padang itu kan terkenal dengan sesuatu yang mewah ya, warnanya merah, terus songketnya juga ada mewah, dan yang pastinya juga apa yang dipakai sama Nova ini nanti juga santun gitu karena merepresent teman-teman dari Padang juga gitu kan. Jadi pas aku bilang kayaknya aku pengen deh bawa rumah makan Payakumbuh gitu. Dan yang paling utama adalah saya tahu kalau saya ngajak kolaborasi Mas Arif nggak bakal ditolak. Mungkin kalau aku ngajak restoran Padang yang lain karena aku nggak kenal banget, jadi pasti ada kemungkinan aku ditolak. Jadi perjumpaan yang cukup kaget mungkin Mas Arif, tahu aku ajak ketemu, ya kan, jarang hubungan kayak dragon chat kayak beberapa tahun yang lalu urusan rumah, terus udah gitu ngechat lagi, dan alhamdulillah Mas Arif langsung setuju sih. Nova, untuk bawain bajunya sendiri ada kesulitan nggak, berat kan ibarat? Jadi sebelum ditampilkan sekarang kita ada beberapa percobaan, semuanya itu bentuknya 3D, dan itu berat banget sampai akhirnya direvisi sama kan cuma berapa hari, cuma 2 hari dibuat yang bagian atasnya 2D, dan akhirnya aku bisa jalan karena yang pertama berat banget sampai aku bisa jalan.
Dan setelah direvisi tadi aku tampilin dengan luar biasa mewahnya. Dan karena menu nasi padang salah satu favorit aku, jadi sedikit lapar lihat hidangan. No- Nova, kan ini mungkin kamu pakai kostum itu nanti bakal ditanya macam-macam nih soal Padang, soal masakan. Seberapa besar nih pengetahuan kamu tentang nantinya gitu? Karena aku dari Palembang, tetanggaan ya sama Padang, sama Sumatera Barat, sama Sumatera, jadi bumbu-bumbunya itu nggak terlalu jauh beda, jadi sedikit hafal, tahu perbedaan rendang yang mana, dendeng yang mana, gulai ayam gulai kuning itu yang mana, ayam gulai ayam pop yang mana, ini juga sudah sedikit mahal. Karena saya ini 5 tahun terakhir ini melihat bahwa industri beauty pageant ini industri yang begitu cepat bisa memperkenalkan nama saya, nama Indonesia di kancah internasional. Karena the power of social media, TikTok, Instagram, segala macam itu benar bisa menghubungkan antara kita dengan negara yang ada di dunia. Bahkan Mbak Anissa Banyuwangi ini biasanya setiap tahun negara lain pada bikinnya sama Mbak Anissa. Jadi kita bersaing sama karyanya Mbak Anissa sendiri. Tapi tahun ini, alhamdulillah Mbak Anissa tutup semua penawaran itu dan fokus sama Indonesia. Kenapa tuh Mbak? Kenapa cancel yang lain Mbak? Karena apa ya, Indonesia ini negaraku, jadi aku harus semangat buat negaraku sendiri. Jadi nanti rencananya Nova bakal bawa 60 outfit, bawa 60 baju untuk tampil 1 bulan. Jadi semoga langsung menang supaya nggak langsung balik lagi ke Indonesia, bajunya bisa langsung tampak. Oh enggak usah nari Padang. Cukup bikin orang lapar melihat. Karena kan tayangan Miss Grand Internasional ini tayangannya kan udah luas ya. Jadi buat saya ini satu cara kita untuk bisa mempromosikan Indonesia dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang sangat praktis. Kalau kita misalnya Mas Arif harus buka restoran di berbagai negara, sama Nova bawa satu tangannya dengan 14 menu dengan ada logo Payakumbuh, aku rasa Payakumbuh langsung hari itu juga go internasional. Dan aku juga berharap ini dengan adanya ini bukannya Indonesia ingin mensupport kulinernya, tapi ini benar-benar langkah nyata gitu bahwa sesuatu yang simple, mudah untuk dilihat, mudah untuk bisa dinikmati, tapi insya Allah efeknya bisa besar. Jadi Nova ini punya background guru TK ya? Iya. Jadi Nova ini guru TK di dusunnya namanya dusun penantian. Ya, jadi di sini aku pengen kasih lihat bahwa tidak ada kata mustahil buat kalian yang tinggal di dusun untuk bisa go internasional. Salah satunya adalah Nova Riana. Gitu. Jadi Nova ini kampungnya 7 jam dari Bengkulu, 7 jam juga dari Palembang. Nah, jadi benar-benar penantian deh tuh di tengah-tengah di antara out of nowhere gitu. Tapi Nova ini punya kekuatan lain yang tidak dimiliki oleh perempuan lain dan ya Nova jadi seperti sekarang. Oke? Wah, kalau persiapan karena aku boleh cerita ya. Kalau di luar negeri orang-orang itu mempersiapkan diri menjadi seorang beauty itu dari mereka kecil. Tapi kalau kita di sini persiapannya bisa dibilang hanya 5 bulan. 5 bulan saya merubah nasib orang dari bukan siapa-siapa menjadi seorang beauty queen. Itu challenge-nya luar biasa sulitnya. Bayangin dari guru TK bisa jadi seperti ini. Gimana tuh? Dia aja sendiri berperang sama dirinya sendiri. Keluar dari zona nyamannya. Zona dari kehidupan dia berubah. Dia ketemu sama aku, orang yang begitu posesif, begitu ribet, begitu bawel, karena saya haus akan kemenangan. Saya tuh suka banget sama yang namanya kompetisi. Jadi, sewaktu saya ketemu Nova di kompetisi, dia ikut psikotes yang saya buat. Jadi, Nova kenapa keluar menjadi pemenang? Karena hasil dari psikotes dia adalah hasil yang paling tinggi di antara yang lain. Jadi, saya sangat percaya banget sama hal-hal yang seperti itu. Saya butuh orang yang punya fighting spirit. Orang yang menggebu-gebu banyak, tapi kalau orang yang hidupnya berstrategi untuk mendapatkan kemenangan itu sedikit sulit. Nah, itu saya dapatkan ada di Nova. Jadi
Dari hari pertama saya berkenalan dengan dia sampai hari ini, insya Allah karakternya tidak berubah. Karena buat saya calon pemenang itu yang paling utama harus punya attitude yang baik, perilaku yang baik. Karena perilaku dasar dari keluarga itu tidak akan bisa dirubah. Dia mau berada dimanapun, sikap dasar itu yang akan dia bawa sampai kemana-mana. Jadi itu saya yakin karena kita orang timur, bagaimanapun juga ada istiadat, perilaku, bakal bawa. Jadi jangan bikin malu Indonesia. Ingat kamera dari mana-mana, ya kan? Harus siap, standby. Jadi dia ini yang saya takutin, dia ini punya darah rendah. Jadi dia tuh takutnya kalau dia kurang tidur. Nah, jadi makanya saya berharap yang semua udah dibawain deh, vitamin semua kantong darah udah dibawain supaya dia bisa selamanya sehat dari awal karantina sampai malam. Oke, terima kasih banyak.